Shalom kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dalam program Lamp and Light Dewan PKP GPIB kali ini, kita akan merenungkan dan mengambil pelajaran dari seorang perempuan dalam Alkitab, yaitu istri Lot. Untuk itu, terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bersyukur kami untuk hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Buatlah kami selalu bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengar renungkan bagian dari isi Alkitab. Kuasai hati dan pikiran kami, buatlah kami mengerti, serta menyambut untuk melakukannya. Dalam kemurahan dan kasih-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dan mengambil pelajaran dari istri Lot ini dalam Kejadian pasal 19 ayat 15, 17, dan 26. Kejadian pasal 19 ayat 15, 17, dan 26. Demikian dituliskan, ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kaum perempuan, Lot adalah kemenakan Abram. Dia bersama istri dan kedua anak perempuannya mengikuti Abram dan Sarai berangkat dari Mesir lalu ke tanah Negeb. Dan dari satu persinggahan ke persinggahan lain, lanjut sampai ke Kanaan. Suatu hari, Abram berkata kepada Lot, tanah di sini tidak cukup luas untuk semua ternak kita. Sebab memang Abram dan juga Lot dalam kategori orang kaya, memiliki banyak ternak, dan oleh sebab itu Abram berkata, bagaimana kalau kita berpisah? Jika engkau pergi ke arah yang satu, maka aku akan pergi ke arah lain. Maka Lot berpisah dari Abram dan memilih seluruh lembah Yordan. Karena wilayah itu memang banyak airnya dan subur tanahnya. Dan mereka berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berencana untuk melenyapkan kota itu beserta seluruh penduduknya. Lalu Tuhan mengirim dua malaikat untuk menyampaikan kepada Lot bahwa Allah akan membinasakan Sodom dan kota yang berdekatan, yaitu Gomora, karena kejahatan orang-orangnya. Atas peringatan malaikat tersebut, maka Lot beserta istri dan kedua anak perempuannya bersiap-siap
untuk meninggalkan kota tersebut. Namun ketika Lot dan keluarganya berlama-lama seakan-akan mengulur waktu, maka malaikat memegang tangan mereka dan menuntun keluar kota. Lalu seorang dari malaikat itu berkata, "Larilah, jangan menoleh ke belakang. Lari menuju ke gunung, supaya engkau jangan terbunuh." Maka mereka lari dari Sodom. Tidak sekalipun mereka berhenti. Dan Lot beserta anak-anaknya juga tidak menoleh ke belakang. Tapi bagaimana halnya dengan istri Lot? Setelah mereka berada agak jauh dari Sodom, istri Lot berhenti dan menoleh ke belakang. Maka pada saat itulah istri Lot menjadi tiang garam. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, hal apa yang bisa menjadi perenungan bagi kita dari peristiwa yang dialami istri Lot ini? Hal penting untuk kita renungkan adalah ada 3 hal. Pertama, kepatuhan, ketaatan, juga kepercayaan. Lot dan keluarganya diberi kesempatan untuk melarikan diri dari pemusnahan yang akan dilakukan Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Bisa jadi dalam pelarian itu, tanda petik, mereka tidak membawa banyak bekal atau harta benda, atau bahkan mungkin tidak membawa apa-apa. Tapi sebagaimana Lot percaya bahwa Tuhan yang berpesan agar dia keluar dari daerah itu, maka Tuhan juga yang akan menjamin kehidupan mereka. Inilah sikap percaya Lot. Namun tidak demikian halnya dengan istri Lot. Mungkin istri Lot ingin mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana nasib, lagi-lagi tanda petik, semua yang dia miliki, yang dia harus tinggalkan. Rasa ingin tahu dan masih adanya sikap berat hati meninggalkan semua yang dimiliki membuat istri Lot tidak mampu menahan diri atas keinginan atau hasrat untuk menoleh ke belakang dan meremehkan peringatan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya kepatuhan, ketaatan pada perintah Tuhan. Juga percaya sekalipun yang dimiliki dirasa sangat berharga, namun harus lepas, musnah, habis dari genggaman. Ataupun juga apapun situasi serta kondisi yang dihadapi, yang kita hadapi, tetapi hendaknya tidak sampai meremehkan, bahkan mengabaikan kesetiaan dan ketaatan demi mencari dan mengejar kepentingan serta kepuasan diri dengan melanggar rambu-rambu atau ketetapan Tuhan. Karena yang dikejar adalah keinginan, nafsu duniawi, dan ambisi pribadi semata. Ataupun juga ketika kita sudah harus menatap dan melangkah ke depan ke kehidupan yang baru. Hidup yang Tuhan ampuni. Hidup yang Tuhan perbaharui. Hidup sebagai kesempatan yang Tuhan karuniakan. Maka selanjutnya adalah mengarahkan pikiran, pandangan, orientasi kehidupan
yang tidak lagi dibebani atau masih terikat dengan pola hidup yang lama yang berpotensi membuat kita jauh dari Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pelanggaran yang dilakukan istri Lot menunjukkan betapa kuatnya hasrat atau keinginan manusia melebihi segala-galanya, bahkan mengalahkan kepatuhan pada perintah Tuhan. Dan hal ini jika tidak diimbangi dengan sikap yang menyerah pada apa yang Tuhan mau, terbuka untuk menyambut kuasa dan kehendak Tuhan, maka ambisi pribadilah yang akan menguasai dan mengendalikan diri. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, sekalipun di tengah kelelahan dalam tanda petik hidup oleh karena berbagai persoalan yang sementara kita hadapi, juga karena berbagai tekanan dari rupa-rupa segi kehidupan, namun kekuatan dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada yang teguh sikap percayanya, yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah ya Tuhan kami, sumber kekuatan, sumber penghiburan, harapan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan melalui istri Lot, mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap apa yang ada di dunia ini yang tidak boleh mengalahkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan akan keterbatasan dan kelemahan diri kami. Tapi kami percaya dalam kesetiaan dan teguh berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan untuk kami dapat tampil menjalani kehidupan ini dengan berbagai persoalan tantangan yang ada. Tapi kami teguh dalam kesetiaan mengikut Tuhan, memenuhi kehendak Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi teladan baik bagi keluarga, jemaat Tuhan, di tempat kami bekerja, berkarya, dimanapun kami ada dalam hubungan sosialisasi bersama orang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan. Teguhkanlah kami selaku kaum perempuan. Tuhan juga membuat kami ada di dalam ketekunan memenuhi kehendak Tuhan. Kami pun berdoa bagi Dewan PKP GPIB. Semakin menyala, semakin bersemangat di dalam memenuhi, menyambut panggilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sadar akan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Inilah doa kami naik persembahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Demikianlah kaum perempuan, Dewan PKP, dan saudara-saudara semua yang boleh mengikuti Lamb and Light pada saat ini. Kiranya teruslah kita menjadi teladan, bertumbuh, bertambah dalam iman percaya kepada Tuhan apapun persoalan dan tantangannya. Tuhan memberkati.